Selamat pagi saudara-saudara, semoga saudara bangun pagi ini dengan penuh semangat, dengan sehat, dan marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa sebelum kita mengawali pagi ini dengan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk udara yang boleh kami hirup, untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan dan yang akan Engkau berikan di sepanjang hari ini. Kami ingin mengawali hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami rindu mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai dengan ke-6. Kitab Nehemia pasal 4, kita akan membaca ayat 1 sampai ke-6. Demikian bunyinya. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Adakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita pasti pernah menerima kritikan. Mungkin ada orang yang mengkritik penampilan kita, cara kita berpakaian, cara kita berdandan. Ada yang mengkritik ide atau pendapat yang kita lontarkan. Ada juga mungkin yang mengkritik apa yang kita kerjakan. Misalnya kita menyanyi, lalu orang bilang, "Oh, suaramu fales." Atau kita masak nasi goreng, lalu orang mengkritik, "Oh, keasinan ini." Atau hambar, nggak ada rasanya. Ada kritik yang disampaikan secara pribadi, ada juga yang disampaikan di depan orang banyak. Ada kritik yang disampaikan secara terang-terangan, ada yang disebarkan secara diam-diam. Kritik adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Apalagi kalau saudara menjadi seorang pemimpin, ya entah di rumah, di tempat kerja, atau di gereja. Apapun yang saudara putuskan bisa menuai kritikan. Sebab tidak semua orang bisa sepaham atau setuju dengan keputusan saudara. Bahkan ketika saudara tidak memutuskan apa-apapun, saudara bisa jadi dikritik juga. Jadi kritik itu akan selalu ada. Oleh karena itu, yang penting bukanlah bagaimana menghindar dari kritik, tapi bagaimana kita bersikap ketika kita menghadapi kritik. Untuk itu marilah kita belajar dari kisah Nehemia. Nah, di dalam bacaan kita dikatakan pada satu waktu Nehemia dan rombongannya dikritik. Pada waktu mereka mulai membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan itu. Siapa yang mengkritik? Disebutkan di sini Sanbalat dan Tobia.
Siapa mereka ini? Para pemimpin dari bangsa-bangsa tetangga yang wilayahnya ada di sekitar Yerusalem, tempat tembok itu akan dibangun kembali. Nah, mereka adalah musuh-musuh Nehemia karena Nehemia dimusuhi. Kenapa mereka melontarkan kritikan? Karena mereka merasa terancam atau terganggu. Selama 70 tahun terakhir ini, bangsa Israel sudah dibuang ke Babel. Tidak lagi punya kuasa atas wilayah di Yudea. Tembok-tembok Yerusalem sudah menjadi reruntuhan. Nah, khawatirnya nanti kalau tembok itu dibangun lagi dan berhasil, maka bangsa Yehuda akan kembali bangkit menjadi bangsa yang kuat. Dan tentu saja, hal ini tidak diinginkan oleh para pemimpin di negeri-negeri tetangga. Jadi wajarlah kalau Sanbalat dan Tobia lalu merasa terancam dengan rencana Nehemia. Nah, karena mereka tidak bisa menyetop rencana Nehemia, mereka pun melontarkan berbagai kritik. Apa isi kritiknya? Pertama, menurut mereka, orang-orang Yahudi yang akan membangun tembok itu orang-orang yang lemah, artinya nggak capable, nggak punya kemampuan atau keahlian yang cukup untuk membangun tembok. Kedua, katanya, kalaupun sampai mereka berhasil membangun tembok, kualitasnya pasti jelek, abal-abal. Nggak bisa atau nggak bakal mereka bisa membangun tembok sekokoh yang dulu. Bahkan katanya, kalau disenggol oleh seekor anjing hutan saja, pasti temboknya nanti akan roboh. Nah, kritikan ini tentu sangat negatif. Bukan kritikan yang membangun, melainkan kritik untuk menjatuhkan. Lagi pula, kritik itu diucapkan di depan umum, bahkan di hadapan para tentara Samaria. Apa tujuannya? Untuk menjatuhkan mental Nehemia dan rekan-rekan kerjanya. Membuat para pembangun tembok menjadi minder atau tawar hati, sehingga diharapkan nantinya mereka mundur, mutung, berhenti membangun. Nah, saudara-saudara, ketika kita dikritik, kita perlu melihat apakah kritik itu membangun atau menjatuhkan. Dalam kasus Nehemia, kritik yang dia terima tentu sangat menjatuhkan. Ini bisa kita lihat dari siapa yang mengkritik, yaitu musuh-musuh politik yang membenci dia. Juga bisa dilihat dari isi kritikannya. Ternyata isinya cuma membeberkan hal-hal yang buruk tanpa dasar. Isinya cuma berisi penghinaan, bukan koreksi, apalagi memberikan solusi. Kita bisa juga melihat apa motivasi mereka mengkritik. Ternyata tujuannya semata-mata ingin menjatuhkan mental para pekerja pembangun tembok. Nah, kasusnya sangat berbeda dengan kritik yang membangun. Nah, kadang-kadang ada juga kritik yang membangun. Nah, ini biasanya dilontarkan oleh siapa? Oleh teman-teman kita. Isinya bukan untuk menghina, melainkan untuk memberikan masukan yang jujur. Kalau seorang ibu dikritik karena masakannya keasinan, kan lain kali kalau masak dia bisa mengurangi jumlah garam yang ada di makanan itu biar makanannya jadi lebih enak. Jadi kritik ini membangun. Motivasinya bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperbaiki menjadi lebih baik. Kritik yang membangun biasanya juga tidak dilontarkan di depan umum, melainkan disampaikan secara pribadi dengan diam-diam biar nggak bikin kita jadi malu. Nah, kalau kita mendapatkan kritik membangun seperti ini, tentu kita perlu mendengar, kita perlu menerimanya dengan hati terbuka, kita perlu mengkoreksi diri, bahkan kita perlu berterima kasih kepada orang yang telah berani mengkritik kita. Tapi kalau kritik yang kita terima itu sifatnya menjatuhkan, seperti yang dihadapi Nehemia, kritik ini tidak perlu dimasukkan ke hati. Lihatlah apa yang dilakukan Nehemia ketika dia dikritik. Nehemia tentu merasa jengkel dan terhina ketika mendengarkan kritikan dari musuh-musuhnya. Tapi ia tidak mau membalas mengkritik. Nehemia sadar, percuma saja menanggapi kritik yang menjatuhkan. Makin kita balas, makin kita lawan, akan makin banyak kritik-kritik lain yang dilontarkan kepada kita. Dan akhirnya akan terjadi saling menghina, saling menyakiti, yang nggak akan ada habisnya. Dan itu adalah perbuatan yang sia-sia, yang cuma menghabiskan energi. Nah, di dalam Amsal pasal 26 ayat 4, saudara, ada nasihat bijak. Bunyinya begini. Amsal 26 ayat 4. Jangan menjawab orang bebal,
menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia, ya, sama bebalnya. Jadi nggak usah diladenin lah kalau kritik yang menjatuhkan itu, nggak usah dibales. Lantas apa yang Nehemia lakukan, saudara? Dia melakukan dua hal. Yang pertama, dia mengadu kepada Tuhan. Di ayat 4, kita bisa membaca doa Nehemia. Dia mengungkapkan kekesalannya di hadapan Tuhan dengan jujur dan meminta Tuhan sendiri yang bertindak, membalas kejahatan dari para pengkritiknya. Nah, ini adalah pilihan yang sehat. Ketimbang membalas kritik dengan kita langsung marah-marah dan menyerang si pengkritik, lebih baik adukan saja masalahnya kepada Tuhan. Di satu sisi, dengan cara ini Nehemia bisa menjadi lega, karena setelah mengungkapkan kejengkelannya, tentu dia merasa lebih plong. Di sisi lain, Nehemia membiarkan Tuhan sendiri sebagai hakim untuk menilai dan bertindak. Dia tidak perlu main hakim sendiri sebab sudah ada hakim agung yang menyertai dia. Nah, yang kedua, setelah mengadu kepada Tuhan, apa yang Nehemia lakukan? Dia terus melakukan apa yang dia rencanakan. Di ayat 6 tertulis, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Nehemia tidak membiarkan kritik negatif dari lawan-lawannya menjadi fokus perhatiannya. Kalau dimasukkan ke hati, bisa jadi nanti dia nggak bisa tidur berhari-hari. Seluruh tim kerjanya juga bisa ikut terpengaruh dengan energi negatifnya. Jadi, buat apa? Nah, di sini Nehemia bersikap cuek. Ia tetap melakukan apa yang dia lakukan. Sebab dia tahu bahwa pekerjaan pembangunan tembok ini adalah kehendak Tuhan dan bukan ambisi pribadinya. Pernah seorang pianis satu kali menemui pendetanya. Dia berkata, saya mau berhenti main musik di gereja. Loh, kenapa? Kata pendetanya. Ya, sudah bertahun-tahun saya bermain musik di gereja, dan setiap kali saya bertugas, saya mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saya rajin latihan, saya datang ke gereja 30 menit sebelum kebaktian. Nah, selama ini kalau saya main bagus, nggak ada salahnya. Nggak ada orang yang memuji. Dan itu nggak masalah, sebetulnya saya juga nggak butuh pujian. Tapi begitu saya melakukan kesalahan sekali saja, saya dikritik habis-habisan. Minggu kemarin misalnya, saya telat bangun sehingga terlambat sampai di gereja. Kebaktian jadi telat gara-gara saya. Nah, sesudah kebaktian banyak orang mengkritik dan menyalah-nyalahkan saya. Sampai ada yang bilang di belakang saya, sebaiknya jangan dijadwal saja tuh orang itu main musik di pagi hari. Mengganggu kebaktian. Makan hati banget deh, kalau begini lebih baik saya mundur saja, katanya. Dan betul akhirnya dia mundur. Sayang sekali. Padahal pelayanannya itu membawa berkat bagi banyak orang selama bertahun-tahun ini. Memang apa yang dialami jelas sangat menjengkelkan. Memang orang suka mengkritik kita tanpa memahami situasi dan pergumulan kita. Memang banyak orang yang lebih suka mengkritik daripada memuji. Ini fakta yang tidak dapat dihindari. Tapi apa perlu kalau begitu kita mundur? Haruskah kritik itu menghancurkan semangat kita, motivasi kita, dan dedikasi kita yang selama ini kita lakukan? Nehemia tetap maju walau dikritik. Dia terus menjalankan tugasnya karena dia memusatkan perhatian pada tugas dan panggilannya, bukan berfokus pada kritik yang dia terima. Semoga kita juga bisa bersikap demikian pada saat kita menghadapi kritikan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, dalam bergaul bersama orang lain, kami tidak dapat menghindar dari kritikan. Kadang kami dikritik, kadang kami mengkritik orang lain. Tolonglah kami untuk bersikap bijak menghadapi kritik. Janganlah kiranya kami menjadi patah semangat, menjadi emosional dan panik pada saat orang membicarakan apa yang buruk tentang kami. Ajarlah kami untuk datang kepadamu, untuk membawa keluh kesah kami di hadapan-Mu.
Dan ajarlah kami untuk berani juga terbuka terhadap kritik, berani mengoreksi diri jika memang kami bersalah, dan melanjutkan hidup tanpa membiarkan diri terus-menerus berfokus pada kritikan yang menyakitkan. Tuhan, tolong kami juga untuk bersikap bijak ketika kami menegur atau mengkritik orang lain. Berikan kepada kami kata-kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Kata-kata yang memberi semangat, bukan yang mematahkan semangat. Terlebih lagi Tuhan, ajarlah kami untuk memuji dan mengapresiasi apa yang orang lain lakukan, lebih daripada kami mengkritik mereka terus-menerus. Akhirnya kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami di sepanjang hari ini, supaya apapun yang kami pikirkan, katakan, putuskan, dan kerjakan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, selamat menjalani hari ini dengan penuh syukur. Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.